mempelajari syirik kontemporer. Apa itu kontemporer? Kontemporer itu di zaman sekarang atau bisa dibilang zaman now. Syirik kontemporer ini berupa demokrasi, kapitalis, sosialis, dan sekularisme. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Utari, saya dari jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar mata pelajaran akidah akhlak. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk menyampaikan materi syirik kontemporer mata pelajaran akidah akhlak dengan dosen Bapak Iwan Agus Supriyono. Seseorang muslim tidak lepas dari adanya agama Islam, begitu pula dengan manusia tidak lepas dari adanya hubungan sosial. Disitulah manusia mulai berbagi hal yang baik maupun yang buruk. Tetapi di sini manusia bisa juga merubah pola pikir mereka dengan cara syirik. Mungkin seseorang berpikir syirik itu seperti memberi sesajen, pergi ke dukun, atau menyembah seperti patung ataupun bebatuan. Tetapi itu syirik pada zaman dahulu. Nah, pada zaman sekarang itu lebih dahsyat atau lebih luar biasa. Kalau zaman Nabi, syirik itu terang-terangan kepada semua orang, tapi pada zaman sekarang syirik ini bisa dibilang diri kita pun tidak sadar apabila kita telah menyekutukan Allah. Baiklah, sebelum itu izinkan saya dulu untuk mengartikan sebuah arti dari syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan, dan secara istilah artinya perbuatan yang mempersekutukan Allah. Dan di sini ulama juga berpendapat, ulama pun membagi menjadi dua syirik, yaitu syirik khusus dan syirik umum. Secara umum, syirik bermakna menyekutukan Allah dalam hal peribadahan kepadanya. Terus, secara khusus, syirik bermakna memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Baiklah, yang udah kita ketahui bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah. Tapi kali ini kita belajar bukan tentang syirik yang seperti biasanya. Kali ini kita akan mempelajari syirik kontemporer. Apa itu kontemporer? Kontemporer itu di zaman sekarang atau bisa dibilang zaman now. Apa itu syirik kontemporer? Syirik kontemporer ini adalah syirik yang terjadi di zaman sekarang. Kontemporer sendiri itu artinya, kontemporer itu artinya kekinian zaman sekarang gitu. Jadi syirik kontemporer itu artinya syirik yang terjadi di zaman-zaman kita ini, zaman milenial. Nah, syirik yang biasanya sering diartikan dengan perdukunan, terus menyembah benda-benda keramat, terus memberi sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat. Sekarang syirik itu bukan hanya itu, karena syirik itu banyak banget macamnya. Dan jika tidak hati-hati, kita sendiri tuh bisa terjerumus ke dalam syirik kontemporer. Syirik sendiri itu adalah salah satu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan syirik dikasih balasan neraka jahanam. syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal ibadah.
seperti berdoa, beristighosah, bernazar, sholat, puasa, atau mempersembahkan hewan sembelihan kepada berhala-berhala maupun selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah semua amalan yang telah mereka kerjakan. A few moments later. Baik, syirik kontemporer ini terbagi menjadi 4, yaitu di bidang seni budaya, di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu syirik kontemporer di bidang seni dan budaya. Rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar atau dilahirkan dengan perantara gerak dan irama yang keluar dari alat-alat musik tersebut. Kemudian muncullah beberapa pendapat dari para ulama tentang seni itu sendiri. Perihal seni, adapun alasan mengapa para ulama mengharamkan seni, salah satunya yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Adapun ulama yang membolehkan hal tersebut tetapi dengan adanya unsur untuk menyembah Allah. Nah, apa saja nih contoh syirik kontemporer di bidang seni dan budaya? Yaitu ada tradisi pesta tahunan, tradisi tepung tawar, tradisi siraman, tradisi nasi tumpeng, dan tradisi penghormatan atas bunga-bunga, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu musyrik di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Belakangan ini, kelompok yang memperkenalkan konsep syirik dalam pemerintahan. Istilah mereka syirik kusyur. Disebut syirik karena dianggap bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam pandangan mereka, tauhid juga harus diimplementasikan dalam urusan pemerintahan. Tauhid menurut mereka berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan hanya Allah lah yang berhak membuat aturan. Ketika hak membuat peraturan hanya milik Allah, tidak boleh ada makhluk yang membuat peraturan di luar peraturannya. Membuat peraturannya di luar peraturan Allah berarti menempatkan manusia di posisi Allah. Hal ini sama dengan mengakui tauhid selain Allah atau Tuhan selain Allah, dan ini adalah bentuk kemusyrikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu syirik di bidang ekonomi. Syirik dalam bidang ekonomi dapat terjadi karena adanya hawa nafsu manusia yang tidak ada batasan. Kepuasan atas apa yang dimiliki dan apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya, syirik dengan sendirinya akan muncul dan mempengaruhi cara berpikir manusia, tentu saja dibantu oleh syaitan. Karena sesungguhnya syaitan menyukai hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Contohnya, di dalam dunia perekonomian banyak sekali orang yang mencurangi untuk mendapatkan keuntungan lebih, di mana tindakan tersebut sangat jelas merugikan orang lain. Tindakan seperti ini merupakan salah satu perbuatan syirik, di mana mereka tidak memiliki keyakinan atas kuasa Allah SWT dan tidak mengikuti Al-Quran. Baiklah, kita masuk materi yang keempat, yaitu materi yang terakhir, yaitu syirik di bidang ilmu pengetahuan. Adam kembali melakukannya bersama Emma. Adam memberitahu apa saja kesukaan dan karakteristik Don dan bagaimana Emma harus merawat Don. Mengetahui bahwa Adam ingin menitipkan bayi Don kepada Emma sempat menolaknya. Ilmu pengetahuan juga dapat menimbulkan perbuatan syirik, yaitu dengan menyekutukan Allah, dengan tidak mempercayai adanya firman-firman Allah yang telah jelas
dalam Al-Quran secara terperinci dan tetap mempercayai atau menggunakan suatu pengetahuan penemuan sendiri atau dalam ilmuwan. Syirik dalam bidang pengetahuan juga bisa disebut dengan syirik al-ilmu. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah. Sebagai contoh, Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Asal mula manusia di dunia adalah Adam yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Baiklah, itulah dia syirik-syirik di zaman sekarang. Namun orang tidak menyadari bahwa syirik saat ini secara tidak langsung mereka ikut untuk melakukannya. Syirik ini juga lebih berbahaya karena jika tidak berhati-hati bisa menyebabkan hilangnya ilmu seseorang dan hilangnya pula Islam mereka. Dosa ini juga sangat besar karena syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, dan orang yang melakukan perbuatan syirik ini diberi balasan berupa neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Syirik kontemporer ini berupa demokrasi, kapitalis, sosialis, dan sekularisme. Banyak orang mengaku jika Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, namun yang mereka sembah saat ini adalah sekularisme. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya ada di dalam masjid. Syirik banyak bagiannya. Pertama, syirik yang terkait dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam. Yang pertama, syirik di dalam rububiyah, yaitu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah yang menjadi kekhususan Allah atau menisbatkan salah satu makna rububiyah kepada sesuatu atau seseorang, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya. Yang kedua, syirik di dalam uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang merupakan sifat-sifat uluhiyah. Yang ketiga yaitu syirik di dalam asma dan sifat, yaitu seorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara-perkara gaib dan sifat-sifat yang merupakan kekhususan Ya Rabb yang Maha Suci. Selanjutnya, pembagian syirik menurut qadarnya. Pertama, ada syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik di dalam keyakinan. Dan hal ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik dalam berdoa adalah merendahkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk istighosah dan istighanah kepada selainnya. Syirik di dalam niat, kehendak dan maksud adalah manakala melakukan ibadah tersebut semata-mata ingin dilihat atau untuk kepentingan dunia semata. Syirik di dalam ketaatan yaitu menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat dan ridho atas hukum tersebut. Syirik dalam kecintaan adalah mengambil makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyetarakan kecintaannya terhadap makhluk dan Allah. Kedua, ada syirik asgar atau syirik kecil, yaitu riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun pelakunya wajib untuk bertaubat. Akan tetapi, tidak hanya riya saja yang termasuk dari syirik kecil. Ketiga, ada syirik kafi atau syirik tersembunyi, yaitu seorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain. Hal ini pun termasuk riya. Dalam hal ini, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui, pelakunya itu wajib untuk bertaubat. Pembagian syirik yang ketiga adalah syirik menurut letak terjadinya. Syirik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, syirik i'tiqadi, yaitu berupa syirik yang berupa kejadian. Misalnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita.
Yang kedua, ada syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan seperti menyembah untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya. Yang ketiga, ada syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihukum oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan seperti bersumpah dengan selain Allah, seperti perkataan sebagian orang, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka akan begini begitu. Dan lafal-lafal lainnya yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahaya syirik. Pertama, selalu merasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat. 3. Jika seorang berbuat syirik besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Yang keempat, orang yang berbuat syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah jika dia mati dan belum bertaubat. 5. Orang yang berbuat syirik pantas untuk masuk ke dalam neraka dan diharamkan surga baginya. Yang keenam, syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. 7. Syirik adalah sejelek-jeleknya perbuatan zalim dan sejelek-jeleknya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. 8. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam yang menyebabkan darah dan harta menjadi halal. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan beriman kepadaku serta dengan Al-Quran yang aku bawa. Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali disebabkan hak Islam, dan kitab mereka diserahkan kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.